Super genius. Look at that. Latar belakang. Nusantara atau yang sekarang disebut dengan Indonesia menyimpan sejarah panjang di zaman dahulu, ketika dua agama dari India masih merajai setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Maka kerajaan Hindu-Buddha tidak dapat terelakkan. Datangnya agama Islam menjadi titik baru peradaban Nusantara. Berbagai bidang kehidupan telah menyesuaikan dengan agama tersebut. Tak ayal, eksistensi agama Hindu-Buddha yang dulu begitu menggema kini tinggal sejarah. Islamisasi yang terjadi di Indonesia berjalan begitu pesat dan cepat. Masyarakat Indonesia tampaknya sangat sesuai dengan ajaran agama Islam yang menurut ahli sejarah dibawa oleh para pedagang. Meski demikian, akulturasi budaya Islam Hindu-Buddha dengan kebudayaan setempat juga sering terjadi. Hingga akhirnya ketika masa kejayaan kerajaan Islam tiba di Nusantara, ada banyak kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Bahkan kerajaan Islam dapat ditemukan hampir di semua daerah di Indonesia. Mengingat banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka sangat disayangkan apabila sejarah kerajaan-kerajaan itu tidak dipelajari lagi. Apalagi di zaman yang serba canggih ini, generasi muda begitu malas mempelajari sejarahnya. Oleh karena itu, penulis membuat makalah Kerajaan Goa Talo Makassar untuk memberi pelajaran dan wawasan kepada para pembaca, khususnya para generasi muda agar tidak melupakan sejarah-sejarahnya. Kehidupan politik. Pada abad ke-17, di Sulawesi Selatan muncul beberapa kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan kecil tersebut, yang kemudian muncul sebagai kerajaan besar hanyalah Goa dan Talo. Kedua kerajaan ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Faktor yang membawa perkembangan Makassar antara lain, yang pertama, letak di tepi sungai. Yang kedua, letak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan. Yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Yang keempat, beralihnya pemerintahan di Jawa Tengah ke corak agraris. Pada tahun 1605, kedua pemimpin kerajaan kembar Goa dan Talo memeluk agama Islam. Raja Talo yang bernama Karaeng Matwaya yang bergelar Sultan Abdullah dengan julukan Awalul Islam, dan Raja Goa yang bernama Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin. Pada masa Dwi Tunggal ini giat mengislamkan rakyat. Oleh karena itu, kerajaan Makassar merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo berkembang di bawah pemerintahan Muhammad Said dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya menentang monopoli Belanda. Usaha-usaha penetrasi kekuasaan terhadap Makassar yang dilakukan oleh VOC dalam rangka melaksanakan politik monopoli perdagangan. Hubungan Makassar dengan VOC yang semula baik, kemudian retak dan akhirnya menjadi permusuhan. Pertempuran besar meletus pada tahun 1666 ketika Makassar di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Dalam pertempuran ini, VOC di bawah pimpinan Spilman berkoalisi dengan Kapten Jonker dari Ambon dan Arupalaka Raja Boni. Perlawanan Hasanuddin berhasil dipatahkan dan para pemimpin yang tidak mau tunduk kepada VOC seperti Karaeng Galesong dan Monte Merano melarikan diri ke Jawa. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Isi Perjanjian Bongaya sangat merugikan rakyat Makassar seperti berikut ini. Yang pertama, wilayah Makassar terbatas pada Goa. Wilayah Bone dikembalikan kepada Arupalaka. Yang kedua, kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC.
Yang ketiga, Makassar tertutup untuk semua bangsa, kecuali VOC dengan hak monopolinya. Yang keempat, semua benteng harus dihancurkan, kecuali satu benteng, yakni Ujung Pandang, yang kemudian namanya diganti menjadi Benteng Rotterdam. Yang kelima, Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar Rp250.000. Walaupun Sultan Hasanuddin telah menandatangani perjanjian tersebut, perlawanan terhadap VOC muncul lagi, dan Makassar berhasil dihancurkan, lalu selanjutnya dinyatakan sebagai milik VOC. Kehidupan ekonomi. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencakupi kebutuhan tersebut, Makassar menguasai daerah-daerah di sekitarnya. Di sebelah timur dikuasai oleh Kerajaan Bon, sedangkan untuk mempelajari perdagangan dan memperluas daerah-daerah di sekitarnya, Makassar menguasai daerah seperti Pulau Selayar, Buton, Lombok, Sumbawa di Nusa Tenggara. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak sekali pedagang asing yang datang untuk berdagang, seperti Portugis, Inggris, Denmark. Dengan jenis-jenis perahunya yang terkenal seperti pinisi dan ambo. Pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Hal ini menyebabkan mereka sering berinteraksi dengan orang-orang Belanda. Ini mengakibatkan seringnya terjadi peperangan oleh pihak Belanda sendiri yang merasa berkuasa atas Maluku yang sebagai sumber rempah-rempah, dan oleh sebab itu Makassar dianggap sebagai pelabuhan gelap. Hal ini disebabkan oleh Makassar dijual belikan rempah-rempah yang berasal dari Maluku untuk mengatur pelayaran dan wilayahnya. Kehidupan sosial budaya. Mengingat bahwa Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran dan perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Selain itu, juga berkembang kebudayaan lain seperti seni bangun, seni sastra, seni suara, dan lain sebagainya. Kerajaan Gorontalo runtuh disebabkan oleh adanya serangan dari Belanda yang bersekutu dengan Pangeran Bone yaitu Arupalaka. Akibatnya, Kerajaan Makassar dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang merugikan kerajaan tersebut. Walaupun Sultan Hasanuddin telah menandatangani perjanjian tersebut, perlawanan terhadap VOC muncul lagi pada tahun 1667 sampai 1669, sehingga pada akhirnya kerajaan Gorontalo pun runtuh. Pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan telah muncul beberapa kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, yang kemudian muncul sebagai kerajaan besar ialah Goa dan Talo. Keduanya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Pada tahun 1605, penguasa dari kerajaan kembar Goa dan Talo memeluk agama Islam. Raja Talo yang bernama Karaeng Mato Aya yang bergelar Sultan Abdullah dengan julukan Awalul Islam, dan Raja Goa bernama Daeng Mandrabia dengan gelar Sultan Alauddin. Pada masa Dwi Tunggal ini giat mengislamkan rakyat. Oleh karena itu, Kerajaan Makassar merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo berkembang di bawah pemerintahan Muhammad Said pada tahun 1639 sampai 1653 dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1654 sampai 1670. Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya menentang monopoli Belanda. Usaha-usaha penetrasi kekuasaan terhadap Makassar dilakukan oleh VOC
dalam rangka melaksanakan politik monopoli perdagangan.